Halo semuanya, kembali lagi ke channel review APD. Halo guys, gimana nih kabarnya nih? Aku harap sehat-sehat aja ya, yang lagi di rumah, yang lagi bekerja, yang lagi dimanapun kalian semua berada. Kita doakan semoga kita semua baik-baik saja, sehat-sehat aja ya guys ya. Oke guys, di sini kita nggak review APD dulu sementara karena kita mau bahas soal pembahasan new normal yang terbaru yang diinfokan dari presiden kita Bapak Joko Widodo. Itu kita disuruh untuk masuki era new normal. Jadi di sini kita mau menjelaskan sedikit saja ya guys ya. Ini nanti artikelnya saya baca dari sebuah artikel yang keluar dari BPOM, dari Badan POM RI khususnya. Nanti kita buat description aja ya, bisa kita cek, kalian bisa cek sendiri. Saya baca garis besarnya aja. Oke. Pertama di sini jelaskan COVID-19, definisi, gejala dan cara penularan. Oke guys. Cara pencegahan penyebaran. Cara cuci tangan yang benar, masker untuk semua, cara penggunaan dan mencuci masker yang benar, tips pencegahan di kendaraan umum, tips pencegahan di tempat kerja, tips pencegahan setelah berpergian, tips menjaga daya tahan tubuh, obat dan makanan aman dengan cek klik, tips keamanan pangan di warung, makan, restoran, berjualan kue tradisional, pedagang kreatif lapangan, dan di sarana retail, tips belanja dengan online, pengobatan COVID-19, saluran komunikasi terkait COVID-19. Maksudnya itu kayak call center lah ya guys ya. Kalau misalnya pengaduan COVID ya di situ nanti guys, bisa di sana. Oke. Nanti kalian baca sendiri di description, kita taruh untuk picture-nya ya guys ya. Nanti kalian bisa ambil sendiri, kalian baca sendiri. Di sini kita mau menjelaskan garis besar aja. Jadi untuk new normal ini kemungkinan besar yang akan paling sering yang terjadi adalah kita harus kemana-mana harus menggunakan masker guys. Oke, masker, kita harus membawa hand sanitizer juga. Itu di tas harus ada hand sanitizer minimal satu yang kecil-kecil, gak apa-apa, yang 30 ml atau 60 ml ya terserah ya. Yang penting harus ada. Dan menggunakan hand sanitizer juga jangan berlebihan guys. Kalau bisa dalam satu hari 3 kali pakai aja ya guys ya, karena itu bisa mengurangi bakteri-bakteri baik juga guys, dan itu tidak bagus juga. Oke guys ya. Baru untuk new normal yang paling penting adalah kita harus sering cuci tangan sekarang guys. Mau masuk ke suatu tempat itu kita harus cuci tangan, kita harus udah tidak menerapkan yang namanya salaman tangan, cipika-cipiki dan lain-lain. Kita harus sampingkan dulu, kita pakai salam yang biasa saja, salam taruh tangan di dada seperti ini, seperti itu aja guys ya. Ini adalah new normal yang baru ya guys ya. Jadi kita nggak boleh jabat tangan dan lain-lain. Oke. Baru dianjurkan lagi untuk menggunakan masker sesuai kebutuhannya kita guys. Jadi ada masker kain, masker bedah, sama masker yang 95. Jadi masker kain ini yang kita pakai guys untuk orang-orang yang sehat. Itu pakai masker yang kain aja guys. Nanti di sini juga ditunjukin gimana cara bersih-bersihnya. Cara bersih-bersihnya itu direndam air panas guys. Harus pakai air panas dan dijemur di bawah sinar matahari langsung untuk masker kain. Kalau masker bedah itu sekali pakai. Tapi ingat ya guys ya, setelah dipakai usahakan didisinfektanin dulu, baru dalam plastik, baru langsung dibuang ke tempat sampah. Oke. Kalau untuk masker yang 95 lebih bagus jangan kita yang pakai guys. Orang-orang sehat ataupun orang-orang yang sedang sakit kalau bisa jangan pakai yang 95, karena yang 95 itu kalau bisa untuk orang gardu terakhir lah, untuk orang-orang kesehatan lah, biar supaya mereka lebih safety lah untuk menangani pasien-pasien COVID-nya. Baru di sini ada cara mencuci tangan yang benar, tips membuang masker, cara mencuci masker, tips pencegahan di tempat kerja. Baru ada tips menjaga daya tahan tubuh, itu bagus ya guys ya. Jadi olahraga juga diperlukan, olahraga juga bisa di rumah aja guys. Jadi kita bisa cari referensi lain dari YouTube yang lain, YouTube yang untuk olahraga kita bisa baca ya guys ya. Baru ada di sini untuk setelah berpergian itu usahakan jangan pegang apapun, langsung mandi, bersih-bersih badan langsung. Oke guys, selanjutnya di sini ada nomor izin edar Badan POM RI. Oke, untuk obat-obat, suplemen kesehatan, obat dan makanan aman dengan ceklik, kemasan, label, izin edar, dan kadaluarsa. Itu harus penting untuk dicek ya guys ya.
Baru tips mendapatkan obat. Di sini ada juga risiko membeli obat secara online, tips penggunaan suplemen kesehatan dan yang lain-lain nih guys ya. Oke, selanjutnya kita akan baca untuk dari anjuran pemerintahnya guys ya. Oke guys, baru kita bakal baca di sini artikel dari sampaikan dari Pak Presiden Joko Widodo yang diresmikan di Istana Merdeka pada hari Jumat 15 Mei 2020 ya guys ya. Untuk syarat new normal, Dr. Hans Henry P. Klug, Direktur Regional WHO untuk Eropa, memberikan panduan untuk negara-negara Eropa yang akan menerapkan untuk new normal khususnya. Oke, di sini tuh setiap langkah untuk meringankan pembatasan dan transisi harus memastikan pertama terbukti bahwa transmisi COVID-19 telah dikendalikan, kesehatan masyarakat dan kapasitas sistem kesehatan mampu untuk mengidentifikasi, mengisolasi, menguji, melacak kontak dan mengkarantina. Baru ketiga, mengurangi risiko wabah dengan pengaturan ketat terhadap tempat yang memiliki kerentanan tinggi, terutama di rumah orang lanjut usia, fasilitas kesehatan mental, dan pemukiman padat. Pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan. Nah, itu yang tadi kita bahas ya guys ya. Untuk semua tempat nanti ada semua tempat, khususnya untuk kayak tempat retail ataupun apapun itu harus menyediakan tempat cuci tangan guys di depan guys, minimal adalah satu aja ya guys ya. Untuk orang kalau misalnya datang dia bisa langsung cuci tangan di sana guys, jadi itu harus ada guys. Oke, pencegahan di tempat kerja ditetapkan seperti jarak fisik, fasilitas mencuci tangan, tuh kan, etika penerapan pernapasan. Oke, risiko penyebaran imported case dapat dikendalikan. Dan terakhir, masyarakat itu berperan dan terlibat dalam transisi. Oke, kehidupan kita sudah pasti berubah. Untuk mengatasi risiko wabah ini, itu keniscayaan. Itulah yang oleh banyak orang disebut new normal atau tatanan kehidupan baru ya guys ya. Jadi di sini pemulihan ekonomi, kajian awal Kemenko Perekonomian untuk pemulihan ekonomi fase 1 pada 1 Juni, industri dan jasa bisnis ke bisnis beroperasi dengan social distancing dan persyaratan kesehatan. Toko, pasar, dan mal belum boleh beroperasi, kecualikan untuk toko penjualan masker dan fasilitas kesehatan ya guys ya. Sektor kesehatan beroperasi penuh dengan memperhatikan kapasitas sistem kesehatan. Berkumpul maksimal 2 orang di dalam satu ruangan. Olahraga luar ruangan belum diperbolehkan, jadi harus di rumah aja guys ya. Karena olahraga dalam rumah kan juga bisa. Oke, tinggal lihat aja di YouTube gimana olahraga apa aja yang bagus untuk dalam rumah. Oke guys, fase kedua itu 8 Juni 2020, toko, pasar, dan mal diperbolehkan pembukaan toko-toko tanpa diskriminasi sektor dengan menerapkan protokol ketat. Usaha dengan kontak fisik belum boleh beroperasi. Itu maksudnya gini guys, kayak spa, itu spa baru apalagi ya. Pokoknya semua yang bekerja tentang kontak fisik itu belum boleh dulu guys. Kegiatan berkumpul dan olahraga outdoor belum diperbolehkan pada tanggal 8 Juni. Oke, fase ketiga 15 Juni 2020, toko, pasar, dan mal tetap pada fase 2, evaluasi pembukaan salon, spa, dan lain-lain dengan protokol ketat. Nah, itu ya guys ya, termasuk di bidang kegiatan yang langsung kontak fisik ya guys ya. Kegiatan kebudayaan diperbolehkan dengan menjaga jarak. Kegiatan pendidikan di sekolah dilakukan dengan sistem shift sesuai jumlah kelas. Olahraga outdoor diperbolehkan dengan protokol. Nah, nanti protokolnya kita bahas sama-sama ya guys ya. Evaluasi pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial hingga 10 orang. Oke, fase keempat, tanggal 6 Juli 2020, pembukaan kegiatan ekonomi seperti di fase 3 dengan tambahan evaluasi. Itu tambahan evaluasi maksudnya dari fase yang sebelumnya itu nanti apa ya, apa dampaknya, apa bagusnya nanti dievaluasi lagi. Pembukaan bertahap untuk restoran, kafe, bar, tempat gym, dan lain-lain dengan protokol kebersihan ketat. Kegiatan outdoor lebih dari 10 orang. Pelesir ke luar kota dengan pembatasan jumlah penerbangan. Oke, kegiatan ibadah dilakukan dengan jumlah jemaah terbatas, membatasi kegiatan berskala lebih dari yang disebutkan. Oke, masuk fase kelima, 20 dan 27 Juli 2020. Di sini evaluasi untuk fase keempat dan pembukaan tempat-tempat atau kegiatan ekonomi lain dalam skala besar.
akhir Juli atau awal Agustus seluruh kegiatan ekonomi sudah dibuka. Tetap mempertahankan protokol dan standar kebersihan dan kesehatan yang ketat. Evaluasi secara berkala sampai vaksin bisa ditemukan dan disebarluaskan. Oke guys, jadi di sini tuh pemerintah menjelaskan bahwasannya untuk new normal ini soal pemulihan ekonomi khususnya guys ya. Pemulihan ekonomi tadi sudah saya terangkan berapa jadwalnya kapan saja, fasenya apa saja, dan itu bakal ada evaluasi. Jadi bisa saja berubah, tidak seperti protokol yang ini. Tapi protokol yang paling jelas adalah pakai masker kemana-mana, bawa juga hand sanitizer kalian minimal 30 ml itu dalam tas untuk kalian gunakan ketika lagi di luar ruangan dan sebagainya ya. Tapi ingat pembatasannya juga, jangan terlalu berlebihan menggunakannya. Baru di semua fasilitas umum dianjurkan untuk menerapkan ada tempat cuci tangan di depannya. Baru untuk prosedurnya masih seperti sebelumnya, ada termometer gas untuk ngecek suhu dan sebagainya. Dan untuk kayak fasilitas-fasilitas yang nanti dibuka perlahan-perlahan ini, itu nanti akan melalui protokol-protokol yang ada dari pemerintah sebelumnya guys ya. Mulai besok itu kita mau review lagi ya guys ya. Untuk ini nanti kita bakal ikutin aja deh, kita ikutin sesuai keadaan lah gimana, karena ini juga berbasis ini juga evaluasi kan, jadi nggak bakal seperti ini juga, tergantung situasi dan kondisi utamanya guys. Oke, jadi mulai besok kita mau review lagi ya guys ya. Kita mau menjelaskan ini ya guys ya, biar semua orang tahu new normal ini apa aja yang harus dilakukan. Oke. Tapi ingat guys, meskipun sudah ada new normal, ingat protokolnya guys, jangan berkumpul di keramaian, jangan buat keramaian, jangan terlalu berkumpul lebih dari 10 orang di suatu tempat, minimal 2 orang, selalu menggunakan masker, cuci tangan, pola hidup sehat dan sebagainya. Itu harus kita terapkan. Ingat ya guys ya, stay healthy and stay safety. Oke, say goodbye. Dah.